Adakah kamu adalah seorang yang selalu merasa terancam diri kamu atau merasa insecure diri kamu? Yuk simak video ini. Halo teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Bambang Haryono Tanujaya. Tentunya di channel kesayangan kamu, yaitu adalah tema kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik, yaitu adalah perasaan insecure dan bagaimana cara mengatasinya. Yuk simak terus video ini dari awal sampai akhir ya. Apa sih teman-teman perasaan insecure itu? Perasaan insecure itu adalah suatu perasaan di mana kita merasa terancam dan tidak bahagia. Kita takut kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di luar apa yang menjadi kendali kita, di luar apa yang menjadi harapan dan keinginan-keinginan kita. Seperti itu, kita tidak siap menerimanya dan kita merasa terancam. Itulah perasaan insecure itu. Teman, pada video ini kita akan membahas perasaan insecure dari segi penyebabnya dan segi mengatasinya. Bagaimana itu? Simak terus video ini. Kenapa insecure itu bisa timbul? Satu, yang pertama adalah kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, sampai kapanpun kalau misalnya kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, ya nggak bisa. Karena orang lain punya caranya sendiri. Orang A punya caranya sendiri, orang B punya caranya sendiri, orang C juga punya caranya sendiri. Tidak bisa kita membandingkan diri kita dengan orang lain sepenuh-penuhnya. Ada mungkin yang bisa kita bandingkan atau kita samakan, ada, tetapi tidak semuanya loh seperti itu. Jadi jangan semuanya diplek, aku harus sama seperti A, aku harus sama seperti B, aku harus sama seperti C. Kalau ingin sukses, ingin berhasil, ingin segala sesuatunya tercapai, ya nggak bisa seperti itu. Karena kamu satu ya, kamu diciptakan unik dan tidak akan ada yang dapat seperti kamu. Demikian juga dengan mereka, demikian juga dengan mereka yang lain. Seperti itu, kalian semuanya adalah unik. Penyebab rasa insecure yang kedua itu adalah traumatik di masa lampau, atau kita melihat masa lampau seperti itu. Jadi begini teman-teman, oke, kita melihat masa lampau itu boleh, tetapi jangan keterusan kita melihat masa lampau, karena hidup kita bukan yang lalu, hidup kita adalah yang sekarang ini. Seperti itu teman-teman. Jadi tataplah masa lalu itu dengan cara yang bijak, dan lebih lagi adalah kita harus berdamai dengan masa lalu. Kalau misalnya nggak ada masa lalu nih, ya nggak akan ada masa sekarang dan masa depan yang akan lebih baik. Gunakan masa lalu itu sebagai lompatan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Walaupun itu pedih seperti itu, kita harus berdamai dengan masa lalu kita. Gitu. Jadi jangan sampai kita seakan-akan dihantui oleh masa lalu seperti itu. Nggak bisa move on dari masa lalu. Itu sangat mengkhawatirkan sih. 3. Terlalu banyak lihat sosmed. Adakah kamu diantaranya? Mungkin iya, mungkin juga aku sendiri, juga mungkin yang lain-lain seperti itu ya. Jadi gini teman-teman, aku kalau bicara tentang sosmed itu ya teman-teman, banyak sih ya, ini pengalaman pribadi juga. Jadi kita tampilkan itu yang baik-baik di sosmed, kita tulis di IG, kita tulis di FB, harapannya kita dapat apresiasi gitu loh ya. Tetapi kembali lagi, itu adalah yang baik-baik aja. Apa nggak ada sisi buruknya? Ya banyak gitu loh. Jadi hindarilah kamu terlalu banyak main di sosmed seperti itu. Karena dengan kita melihat terus-terusan yang istilahnya dipamer-pamer yang baik-baik, kita nggak akan bisa melihat diri kita sendiri apa adanya gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau, katakan kita mau menjadi lebih baik, ya kita harus berbijaksana hati untuk mengurangi kadar penggunaan sosmed. Seperti itu, gunakan dengan bijak dan seperlunya. Penyebab insecure yang keempat adalah banyak mikir atau overthinking. Ya, jadi gini teman-teman. Oke, mikir itu perlu, tetapi kalau terlalu banyak mikir sampai kita takut, itu menjadi masalah sendiri buat aku. Buat kita semua maksudnya ya. Teman-teman, kalau misalnya kamu mau mikir, pikirlah yang sederhana. Sekarang dan yang akan datang, tapi seperlunya saja. Jangan mikirnya terlalu jauh. Kalau misalnya kita mikirnya terlalu jauh, ntar kita akan takut-takut sendiri dan nggak akan ada action yang nyata untuk menindaki suatu hal yang harusnya kita tindak gitu teman-teman. Perasaan insecure yang kelima itu adalah kita mendapatkan kata-kata negatif dari orang lain. Ya, kata-kata negatif itu ada dan selalu ada, tetapi bagaimana kita itu nggak usah ngereken apa yang menjadi kata-kata negatif orang lain, tetapi kita harus melihat diri kita sendiri. Apa yang kurang ya kita harus benahin.
tanpa harus melihat apa yang menjadi kata-kata negatif dari orang lain yang tidak konstruktif atau tidak membangun. Seperti itu teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah direken. Yang keenam, yang terakhir, aku tambahkan, hindarilah teman-teman jenis racun. Atau kita menghindari teman-teman jenis racun, maka kita dengan sendirinya kita akan lebih merasa aman dan kita lebih merasa nyaman. Seperti itu. Masuk pada part yang kedua, yaitu adalah cara mengatasi rasa insecure ya teman-teman. Kita pasti punya yang namanya buku kecil atau notes-notes kecil lah untuk kita menulis sesuatu yang harus kita tulis setiap harinya. Mungkin berupa perenungan atau berupa oret-oretan seperti itu. Kita tulis kata-kata yang positif di buku itu dan kita ulangi terus-menerus supaya kita menjadi nyaman dan tidak terancam. Seperti yang tadi aku katakan, bahwa kurangi penggunaan sosmed. Kita harus berbijaksana hati untuk menggunakan sosmed, termasuk cara menguranginya kalau misalnya itu tidak benar-benar perlu. Yang ketiga, kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang suportif. Kalau misalnya kamu tidak memiliki orang-orang yang suportif, tidak usah dipikirin. Kamu harus banyak-banyak lihat video-video tutorial yang positif dan membangun. Contohnya adalah video ini. Seperti itu ya, bukan promosi gimana ya teman-teman. Tetapi dengan adanya video-video yang seperti ini atau yang suportif yang lainnya, maka kita dengan diri kita akan merasa lebih baik dan terbangun dari hari ke harinya. Jangan istilahnya, kamu jangan terlalu banyak bergaul dengan teman-teman atau kawan-kawan yang bersifat racun. Seperti itu. Kelima, berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan masa lalu itu artinya apa? Yaitu tadi, yang seperti aku katakan, bahwa tidak mungkin ada masa sekarang dan tidak akan mungkin ada masa depan kalau misalnya tidak ada masa yang katakan yang buruk itu. Seperti itu. Dengan kita mau istilahnya mau berbijaksana hati, tidak melihat masa lalu dari hanya segi negatif, maka sebenarnya teman-teman? Maka sebenarnya kita dapat menggunakan yang negatif-negatif itu sebagai batu lompatan untuk ke depan yang lebih baik. Yang keenam, lakukan hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif itu banyak sekali yang dapat kita lakukan ya teman-teman. Jadi begini, bagaimana kita bisa meningkatkan apa yang menjadi skill dan kemampuan kita dan terus mengasahnya. Waktu kita senggang, waktu kita merasa waktu luang dan lain sebagainya, kita terus asah dan kita terus asah. Nah, disitulah hal-hal yang positif membantu kita mengatasi rasa insecure menjadi lebih percaya diri lagi. Gitu teman-teman. 7. Temukan dan kembangkan apa yang menjadi kelebihanmu. Seperti yang poin tadi yang keenam, yaitu adalah lakukan hal-hal yang positif ya teman-teman. Di dalam poin yang ketujuh ini lebih spesifik, yaitu adalah kita harus menemukan apa yang menjadi passion kita kemana dan kita harus mengembangkannya. Seperti itu teman-teman, untuk kehidupan kita yang lebih baik. Yang kedelapan, hindari teman yang jenis racun. Seperti tadi sudah aku katakan, teman jenis racun ya tidak membawa manfaat baik untuk kita semua. Dan sebaiknya teman jenis racun itu harus dihindari aja. Kita nggak usah ngurus-ngurus mereka. Yang jelas kita bagaimana hidup kita menjadi lebih baik. Seperti itu. Biarkan mereka sibuk dengan racunnya mereka sendiri. Begitu ya teman-teman ya. Yang penting kita sibuk dengan kesuksesan kita sendiri. Oke teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Harapan aku sebagai kreator memberikan motivasi kepada kalian. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya yang menonton. Oke teman-teman, demikian ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya untuk subscribe-nya di sini, komennya di sini, dan tombol like. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Goodbye.